Hujan sore itu mengguyur pekarangan sebuah rumah sakit besar di mana orang-orang berlalu lalang seperti jiwa-jiwa tak berdaya. Ada pertemuan di dunia ini yang terasa seperti takdir, namun ternyata adalah siksaan dari nasib. Di tengah suara klakson mobil yang memekakkan telinga dan kepulan asap yang memudar, seorang pria yang baru saja keluar dari mobil mewah tiba-tiba terhenti. Matanya terpaku pada sosok wanita kurus yang sibuk di samping gerobak dorong yang basah kuyup. 10 tahun masa muda. 10 tahun cinta yang mendalam. Siapa sangka mereka bertemu kembali di dua dunia yang begitu berlawanan dan kejam. Wajah wanita itu telah diukir oleh kerasnya hidup miskin. Namun cahaya ketenangan di matanya saat ini adalah yang membuat hati pria itu sakit. Begitu menyiksa hingga sulit berkata-kata. Tragedi kejam apa di masa lalu yang telah mendorong dua insan yang pernah berbagi suka duka ke dalam situasi yang begitu menyedihkan dan tanpa cinta ini? Di antara dinginnya trotoar pinggiran kota dan kehangatan mewah di pusat kota, sebuah rahasia yang terkubur selama 2 tahun terakhir siap meledak, berawal dari keputusan yang salah di masa lalu. Selamat datang kembali di cerita pilihan hari ini. Hidup ini singkat. Setelah melewati badai, barulah kita menghargai ketenangan di rumah. Jika Anda mencari ketenangan untuk merenung, memahami tentang karma, cinta suami istri, dan kasih sayang ibu yang sakral, jangan lewatkan kisah mengharukan ini. Biarkan diri Anda larut dalam setiap kata. Tekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar Anda sebagai bentuk empati terhadap naik turunnya kehidupan karakter. Kisah tentang titik balik kehidupan akan segera dimulai. Suara keramik pecah di lantai marmer yang dingin seperti pisau tajam, memutuskan hari-hari sunyi yang mengerikan yang menyelimuti villa selama berbulan-bulan. Pecahan vas bunga antik berserakan, beberapa mengenai kaki meja dan kursi. Beberapa tergeletak di bawah cahaya lampu gantung keemasan tanpa sedikit pun kehangatan. Ridwan melempar setumpuk dokumen yang terbungkus dalam amplop kelat ke meja kaca. Lemparan yang begitu kuat sehingga tumpukan kertas itu meluncur. Berhenti tepat di tepi meja tempat Sita duduk termenung. Lihatlah sendiri. Jangan bilang saya jahat dan jangan bilang keluarga saya tidak memberi kamu kesempatan. Suara Ridwan tidak sinis. Itu dalam dan pekat dengan kekecewaan yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Pria yang baru saja melewati usia 35 tahun berada di puncak karier dan kekayaannya. Menatap istrinya dengan tatapan dingin dan sedikit kelegaan. Sita tidak segera mengangkat kepalanya. Tatapannya seolah terpaku pada pecahan keramik di lantai. Ia diam-diam membungkuk untuk memungut setiap pecahan. Jari-jari lentiknya yang dulu pernah dibelai Ridwan dan dijanjikan tidak akan pernah menderita, ini menyentuh tepi tajam yang dingin. Setetes darah segar merembes dari ujung jari telunjuknya. Ia tidak menjerit, juga tidak terburu-buru menghapusnya, hanya sedikit menarik tangannya lalu melanjutkan memungut. Ketenangannya pada saat ini justru yang membuat Ridwan paling jengkel. Ia membutuhkan ledakan, amukan atau setidaknya tangisan dan penjelasan agar ia punya alasan untuk melepaskan beban rasa bersalah di hatinya. Tapi Sita tidak. 5 tahun pernikahan berlalu. Ia telah belajar untuk diam di hadapan badai yang datang dari pria di sampingnya. Sudah 5 tahun, Sita. Harta saya meningkat 10 bahkan 100 kali lipat, tapi rumah ini tetap dingin seperti kuburan. Ibu saya setiap bulan menelepon sambil menangis. Para tetua di keluarga setiap kali berkumpul menatap saya seperti penjahat yang tidak tahu cara menghormati leluhur. Ridwan berdiri berjalan ke jendela setinggi lantai, memandang keluar ke taman yang luas di luar. Kegelapan merajalela, hanya ada cahaya lampu yang memancar dari vila-vila mewah di sekitarnya. Saya tidak bisa hidup seperti ini terus. Orang-orang melihat saya seolah saya memiliki segalanya. Tapi begitu melangkah masuk ke rumah, ada perasaan hampa yang menakutkan. Hasil pemeriksaan kesehatan umum kamu di klinik swasta minggu lalu sudah jelas. Dokter bilang hormon kamu sangat buruk. Peluangnya hampir nol. Sita meletakkan pecahan keramik yang baru dipungutnya di telapak tangan yang lain. Baru kali ini ia perlahan bangkit. Meletakkannya rapi di asbak di meja. Ia menatap lurus ke mata Ridwan. Mata yang dulu jernih kini dipenuhi garis merah kelelahan, namun sama sekali tidak ada air mata. Ia tidak asing dengan klinik-klinik swasta tempat Ridwan dulu membawanya. Di sana mereka disambut seperti tamu kehormatan. Namun vonis yang diberikan begitu cepat dan otoriter seperti hukuman mati. Mereka melihat kekayaan Ridwan, melihat ketabahan Sita, dan secara otomatis menyusun skenario yang sudah tertulis. Kesalahan selalu ada pada wanita yang tidak bisa melahirkan. Selama bertahun-tahun, ia telah meminum begitu banyak ramuan pahit hingga mual, telah menahan suntikan yang menusuk tulang, dan yang terpenting, penyiksaan mental dari tatapan menyelidik ibu mertuanya. Ridwan tidak pernah menjalani pemeriksaan serius di rumah sakit umum besar. Ia terlalu sibuk dengan perjalanan bisnis atau mungkin kebanggaan seorang pria sukses tidak mengizinkannya meragukan dirinya sendiri. Ia menganggap dirinya sebagai entitas yang sempurna. Dan jika ada sesuatu yang salah dalam pernikahan ini, itu pasti karena Sita.
kamu sudah memutuskan, kan? Sita berkata. Suaranya tipis tapi jelas. Tanpa sedikit pun getaran, Ridwan berbalik mengeluarkan lembar kertas lain dari saku jasnya. Itu adalah surat cerai yang sudah ditandatangani namanya di pojok kanan bawah. Tanda tangan itu mengalir. Tegas seperti cara ia biasa menandatangani dokumen penting di masyarakat. Ia mendorong kertas itu ke arah Sita, disertai kartu bank hitam yang berkuasa. Di kartu ini ada sejumlah uang. Itu tidak cukup untuk kamu hidup mewah seumur hidup, tapi cukup untuk kamu membeli apartemen kecil dan memiliki kehidupan yang stabil. Tidak perlu khawatir masalah ekonomi selama bertahun-tahun ke depan. Villa ini dan aset lainnya atas nama saya sebelum menikah. Kamu tahu itu? Saya rasa ini sudah cukup untuk menunjukkan itikat baik atas masa lalu kita. Ridwan berkata, berusaha menjaga suaranya terdengar objektif dan sopan. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia bersikap sebagai pria terhormat, tidak meninggalkan istrinya dengan cara yang tidak beradab. Sita menatap surat itu lalu menatap kartu bank yang tergeletak di atas meja kaca. Senyum tipis muncul di bibirnya, pahit, namun juga penuh celaan diri. Itikat baik. Bagaimana ia teringat 10 tahun yang lalu ketika mereka masih di kamar kos 12 meter kuadrat beratap seng yang panas di musim panas, bocor di musim hujan. Saat itu, Ridwan hanyalah orang miskin dengan ambisi gila. Sita bekerja sampingan 3 pekerjaan sekaligus menahan makan dan minum untuk mengumpulkan setiap rupiah agar Ridwan memiliki modal awal. Malam-malam ketika Ridwan demam saat kuliah, ia sendiri yang terjaga semalaman mengompres tubuhnya, memasak setiap mangkuk bubur hangat. Ketika karir Ridwan mulai menanjak, Sita mundur ke belakang, menerima untuk menjadi bayangan tak terlihat di rumah, memutuskan semua hubungan sosial untuk sepenuhnya mengurusnya. Sekarang ketika Ridwan berada di puncak kekayaan, semua pengorbanan masa muda dan remajanya dihargai dengan surat cerai dan kartu bank yang dingin. Ketika hati seseorang telah berubah, uang tiba-tiba menjadi ukuran paling murah untuk menutupi ketidakjujuran diri sendiri. Ridwan tidak sepenuhnya jahat. Ia hanya orang biasa yang dibutakan oleh kekayaan dan khayalan akan seorang penerus keturunan. Ia membutuhkan seorang anak untuk mewarisi harta, tapi jauh di lubuk hatinya, ia membutuhkan alasan untuk melepaskan istri lamanya yang terlalu familiar untuk mencari sensasi baru yang terus-menerus memanggil dari dunia kelas atas di luar sana. Sita meletakkan pulpen di samping, menaruh buku catatan di atas surat itu. Ia tidak perlu membaca detail persyaratan pembagian harta atau alasan perceraian yang tertulis dalam bahasa hukum yang dingin. Ia menekan ujung pulpen dengan kuat, menandatangani namanya di ruang kosong di samping tanda tangan Ridwan. Tulisannya kecil, rapi, namun sangat tegas. Uang ini kamu simpan saja. Sita mendorong kartu bank ke arah Ridwan. Terlalu berat, saya tidak sanggup membawanya. 5 tahun yang lalu saya masuk rumah ini dengan 1 koper pakaian bekas. Hari ini saya juga akan pergi seperti itu. Apa yang menjadi milikmu? Saya kembalikan kepadamu. Apa yang telah saya berikan? Anggap saja saya membayar untuk 10 tahun hubungan kita. Mulai sekarang tidak ada lagi yang berhutang. Ridwan terkejut. Ia tidak menyangka Sita akan menolak uang itu. Baginya, uang bisa menyelesaikan segalanya. Dan fakta bahwa Sita tidak menerima uang itu membuatnya merasa seolah topeng orang terhormatnya baru saja terlepas. Itu meninggalkan kekosongan rasa bersalah yang tidak bisa diisi oleh nilai materi apapun. Jangan keras kepala. Di luar sana tanpa uang kamu mau hidup pakai apa? Jangan karena sedikit harga diri yang tidak penting kamu menyusahkan diri sendiri. Ridwan mengerutkan kening. Suaranya sedikit meninggi. Itu urusan saya, bukan lagi kekhawatiranmu. Sita berdiri berjalan ke lantai atas. Kamar tidur mereka hampir 100 per. Tempat tidur besar berlapis kulit empuk yang tidak pernah memberinya tidur nyenyak. Sejak ia pindah ke sana, Sita membuka lemari pakaian, mengabaikan gaun-gaun bermerek mahal yang dibelikan Ridwan untuknya pakai di pesta sosial. Pakaian yang setiap kali ia kenakan membuatnya merasa seperti mengenakan baju besi yang menyesakkan. Ia memilih beberapa pakaian sederhana dari masa-masa sulit mereka. Kaos-kaos yang sudah usang. Beberapa celana jeans pudar ditumpuk rapi ke dalam koper kecil berwarna abu-abu. Ketika Sita menarik resleting koper, suara seret terdengar di keheningan ruangan seperti ucapan selamat tinggal yang tegas. Ia menuruni tangga. Melewati ruang tamu tempat Ridwan masih berdiri bersedekap. Wajahnya gelap di bawah lampu. Ia tidak menahannya, juga tidak berniat mengantarnya ke pintu. Keheningannya saat ini adalah jawaban paling kejam untuk sisa-sisa cinta 10 tahun. Sita mendorong pintu keluar. Malam musim dingin di pinggiran kota sangat dingin. Angin menderu melewati dedaunan pohon di sepanjang jalan. Suara gerbang besi besar villa yang otomatis menutup di belakangnya. Terdengar sebuah klik. Pemandangan megah rumah yang pernah ia kira akan menjadi rumah abadi kini perlahan menjauh. Memudar lalu menghilang dalam kegelapan. Sita menarik kopernya. Berjalan di jalanan sepi menuju jalan raya.
Angin dingin menerpa. Wajahnya membuat hidungnya perih, namun matanya tetap kering. Pada usia 30, ketika banyak wanita sedang bahagia dengan keluarga dan anak-anak, Sita justru memulai perjalanan baru dengan tangan kosong dan hati yang dipenuhi luka, namun jauh di lubuk hatinya. Selain rasa sakit pengkhianatan yang mencekik, ada perasaan lain yang mulai tumbuh. Kebebasan. Sebuah kebebasan yang brutal. Menyakitkan. Namun bersih. Ia tidak lagi harus bangun setiap pagi dengan rasa takut akan tatapan kecewa, tidak lagi harus memaksakan diri menjadi penyebab setiap keretakan. Malam itu, kota masih terang benderang, kendaraan masih ramai lalu lalang. Dan tidak ada yang tahu bahwa di balik cahaya terang villa mewah itu, sebuah pernikahan telah berakhir dalam keheningan. Mengawali titik balik takdir yang tidak pernah terduga oleh siapapun, baik yang pergi maupun yang tinggal. Ojek yang membawa Sita berhenti di sebuah gang kecil di pinggir kota ketika jam menunjukkan hampir pukul 1 pagi. Asap dan bau busuk dari saluran air terbuka di dekatnya langsung menusuk hidung, membangunkannya dari tidur singkat di perjalanan. Setelah membayar ojek, Sita sendirian menarik koper abu-abunya melewati genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Suara roda koper berderit di atas beton yang kasar terdengar berderak, memecah kesunyian pekat daerah kos-kosan miskin itu. Kamar yang ia sewa terletak di ujung deret hanya 12 meter kuadrat. Temboknya telah mengelupas di sana-sini, memperlihatkan lapisan bata merah bata di dalamnya. Pemilik rumah belum sempat membersihkan bau lembab dari hari-hari hujan sebelumnya masih tercium menyengat. Sita meletakkan koper di sudut tembok lalu duduk bersimpuh di lantai semen yang dingin. Tidak ada ranjang berlapis kulit, tidak ada lampu gantung mewah. 4 dinding kosong mengelilinginya seperti sangkar yang menyesakkan. Namun saat ini justru memberinya rasa aman yang aneh. Setidaknya di tempat ini, ia tidak perlu memaksakan diri menjadi wanita sempurna, tidak perlu menundukkan kepala menerima kritik yang tak terlihat. Minggu-minggu pertama berlalu dalam kesunyian yang menakutkan. Sita mulai mencari nafkah dengan menerima pekerjaan kerajinan tangan di kamar kos. Pekerjaan yang rumit dan memakan waktu, namun penghasilannya tidak seberapa. Ia makan seadanya. Kadang hanya semangkuk mie instan yang diseduh terburu-buru atau sepiring nasi dengan kangkung rebus dan sambal. Ia sendiri berpikir bahwa penurunan kesehatan, sakit kepala yang terus-menerus dan rasa tidak nafsu makan, hanyalah konsekuensi alami dari jiwa yang baru saja mengalami guncangan besar. Namun kemudian tubuhnya mulai menunjukkan gejala-gejala aneh, yang bahkan wanita yang paling tidak berpengalaman pun tidak bisa mengabaikannya. Siklus menstruasinya yang memang tidak teratur sudah sangat terlambat. Awalnya, Sita menenangkan diri, bahwa itu karena hormonnya yang memang didiagnosis sangat buruk dari klinik-klinik swasta ternama, tempat Ridwan dulu membawanya. Ditambah lagi tekanan hidup yang berubah drastis sehingga terjadilah hal ini, namun puncaknya adalah suatu pagi saat ia baru saja menginjakkan kaki ke lantai. Rasa mual yang hebat muncul dari dadanya sehingga ia tidak sempat memakai sandal. Langsung bergegas ke toilet umum di ujung deretan kos. Ia muntah kering, hingga seluruh isi perutnya terasa kosong. Air mata dan ingus bercucuran. Seluruh tubuhnya lemas tanpa sedikit pun tenaga. Duduk bersila di lantai kamar mandi yang lembab, Sita menopang tangan ke tembok. Jantungnya berdebar kencang seperti jenderang perang, sebuah pemikiran gila. Secercah harapan tipis, namun juga penuh ketakutan melintas di benaknya. Siang itu, Sita berjalan kaki ke apotek tua di ujung gang, membeli 3 buah alat tes kehamilan dari merek yang berbeda. Ia menyembunyikannya jauh di dalam saku jaketnya, seolah menyembunyikan rahasia yang memalukan. Di bawah cahaya lampu neon remang-remang di toilet, Sita menahan napas menatap baki plastik kecil yang diletakkan di ambang jendela. 1 garis, lalu garis kedua muncul. Awalnya samar lalu semakin jelas. Merah menyala seperti noda lipstik cerah di atas plastik putih. Bukan 1 alat, tetapi ketiga alat menunjukkan 2 garis yang jelas tanpa sedikit pun keraguan. Sita terdiam membeku, alat tes jatuh dari jari-jarinya yang gemetar. Jatuh ke lantai. Ia tidak tahu apakah ia harus tertawa atau menangis. Selama 5 tahun terakhir, ia telah berlutut di depan begitu banyak altar. Telah meminum ratusan liter obat pahit hingga serak. Telah menahan penghinaan orang hanya untuk mendapatkan 2 garis merah ini. Namun sekarang ketika ia telah dibuang, ketika pria yang pernah bersumpah setia telah menandatangani surat cerai dan mengusirnya ke jalan, anak yang sangat ia dambakan justru muncul. Benar-benar ironi takdir yang paling kejam, untuk menyelamatkan diri dari dugaan gila dan harapan yang bisa saja tercekik sekali lagi. Sita mengumpulkan sisa uangnya yang sedikit, naik taksi ke rumah sakit anak dan ibu umum besar di kota. Berbeda dengan suasana sepi. Harum minyak esensial di klinik-klinik swasta mewah sebelumnya. Rumah sakit umum di pagi hari padat merayap. Suara tangisan anak-anak. Suara pengumuman panggilan nama bau desinfektan yang menyengat dan wajah-wajah cemas para ibu hamil menciptakan suasana yang campur aduk dan menyesakkan. Sita diam-diam mengantre menerima buku rekam medis lalu duduk menunggu gilirannya di depan ruang USG.
Ia melihat para wanita yang berjalan di sampingnya. Semuanya ditemani suami. Ada yang dipapah. Ada yang dibelikan sebotol susu oleh suami. Sedangkan ia hanya sendirian dengan tas tangan yang talinya usang diikat erat di dadanya. Kesendirian saat ini tidak membuatnya lemah. Itu seperti lapisan pelindung baja yang membantunya berdiri tegak. Sita. Ruang USG nomor 3. Suara pengumuman panggilan nama memutus alur pikirannya. Sita masuk ke ruangan berbaring di tempat tidur berlapis sprei biru muda yang sudah pudar. Dokter wanita parubaya dengan wajah serius dan sedikit lelah karena shift yang panjang mengoleskan gel dingin ke perutnya lalu menggerakkan probe perlahan. Mata dokter terpaku pada layar komputer yang menampilkan gambar hitam putih buram dengan titik-titik kecil. Ruang USG sunyi senyap. Hanya terdengar suara wus-wus teratur dari mesin, detak jantung kehidupan baru. Dokter tiba-tiba menghentikan probe di satu sudut, menyipitkan mata lalu tersenyum tipis. Senyum langka yang meredakan kerutan di wajah seriusnya. Nona, hormon buruk apanya? Lihatlah, kedua kantung kehamilan berkembang sangat baik. Detak jantung sudah ada. Kamu hamil kembar 2? Ya, selamat ibu. Kata-kata dokter jatuh ke telinga Sita seperti petir di siang bolong. Tapi bukan petir bencana, melainkan kebangkitan. 2 tetes air mata panas yang tertahan selama berhari-hari akhirnya pecah, mengalir di kedua pelipisnya, membasahi rambut di dahinya. Ia menangis terisak. Kedua bahunya bergetar sehingga dokter harus menghentikan tangannya, menepuk bahunya pelan untuk menenangkannya. Hai, kalau ada kabar baik harusnya senang. Jangan menangis begitu nanti mempengaruhi anak. Tenanglah. Sita memegang hasil USG keluar dari ruang pemeriksaan. Kakinya terasa ringan seperti berjalan di atas awan di atas kertas cetak termal. 2 titik lingkaran kecil bersebelahan di dalam rahim terlihat jelas. Ia tidak mandul sama sekali. Kebenaran medis ini segera menghancurkan semua vonis. Semua tuduhan kejam yang telah Ridwan dan keluarganya bebankan padanya selama setengah dekade. Ternyata selama bertahun-tahun di villa itu, tekanan mental yang mencekik, tekanan yang mengerikan, dan gaya hidup egois Ridwan telah menyebabkan tubuhnya rusak parah. Hanya beberapa minggu setelah meninggalkan tempat itu, ketika jiwanya terbebas, benih kehidupan itu telah berakar sendiri. Duduk di bangku batu di bawah pohon beringin di halaman rumah sakit, Sita menempelkan hasil USG ke dadanya. Rasa sakit, kebencian atas pernikahan yang hancur tiba-tiba lenyap, digantikan oleh naluri keibuan yang kuat. Ia menatap perutnya. Tempat 2 makhluk kecil tumbuh setiap hari, ia berjanji pada dirinya sendiri. Bahkan jika harus mengorbankan nyawanya, ia akan membesarkan kedua anak ini. Ia tidak akan kembali mencari Ridwan, tidak akan meminta belas kasihan, atau uang tebusan dari pria yang telah berubah hati itu. Tidak pantas mengetahui keberadaan kedua anak ini. Namun, kenyataan di depan mata adalah masalah yang sangat sulit dipecahkan. Uang cerai yang ia tolak dari Ridwan telah membuatnya benar-benar miskin. Biaya perawatan kehamilan, biaya melahirkan di rumah sakit, lalu biaya popok dan susu untuk kedua anak sekaligus nanti akan menjadi beban yang sangat besar bagi seorang wanita lajang tanpa pekerjaan tetap seperti dirinya. Pekerjaan kerajinan tangan di kos-kosan, jelas tidak bisa menanggung masa depan ketiga ibu dan anak itu. Ia perlu memiliki pekerjaan yang bisa fleksibel waktu, tapi harus memberikan penghasilan yang lebih stabil. Di hari-hari berkeliling di pasar miskin dekat kos untuk membeli makanan, Sita tidak sengaja bertemu kembali dengan Ibu Nina. Kenalan lama ibunya dari kampung saat mereka merantau ke kota. Ibu Nina memiliki gerobak roti kecil di sudut jalan. Pelanggan selalu ramai berdatangan berkat saus daging yang kaya rasa dan pat hati yang gurih yang dibuat berdasarkan resep keluarga. Melihat Sita hamil dan hidup sendirian di daerah kos, wanita baik hati itu merasa iba. Lihatlah tubuhmu yang kurus ini. Nanti kalau perutmu besar sekali, bagaimana bisa menanggungnya? Ibu Nina sambil dengan cekatan mengoleskan pat ke roti untuk pelanggan berkata dengan sedih. Kalau kamu tidak keberatan dengan pekerjaan kotor di pinggir jalan ini, besok datanglah kemari bersama Bibi. Bibi tidak punya uang untukmu, tapi Bibi punya pekerjaan ini. Bibi akan mewariskan resep saus dan pate ini kepadamu. Nanti kamu bisa mencari gerobak dorong dan berjualan di depan kantor-kantor atau rumah sakit. Orang mungkin menahan diri membeli baju bagus sebelum sarapan beberapa ribu rupiah. Tapi semua orang harus makan. Pekerjaan ini meskipun melelahkan, bangun pagi dan tidur larut, tapi bisa menghidupi orang dengan jujur tanpa harus memohon-mohon kepada siapapun. Kata-kata sederhana yang syarat pengalaman Ibu Nina seperti menyalakan api yang menghangatkan hati Sita di tengah musim dingin. Benar, ia tidak boleh menyerah. Ia harus hidup dan mencari nafkah dengan tenaganya sendiri. Apa yang memalukan berjualan di pinggir jalan jika itu membantunya membesarkan anak-anaknya dengan layak dan bangga? Hari-hari berikutnya, daerah kos miskin itu mulai terbiasa dengan pemandangan seorang wanita muda. Perutnya belum terlalu jelas, tapi wajahnya sudah menunjukkan keteguhan. Setiap jam 5 pagi, ia sudah sibuk menyalakan arang, belajar menguleni adonan, memanggang daging,
dan mengawasi kuah saus di bawah bimbingan teliti Ibu Nina. Adonan pate pertama yang dibuat Sita sendiri gagal. Kadang terlalu asin, kadang terlalu kuat bau bumbu rempahnya, tapi ia tidak putus asa. Berdiri di samping api yang panas, keringat bercucuran seperti mandi. Tangannya melepuh karena minyak panas. Sita tetap menahan. Setiap kali lelah ingin menyerah, ia mengusap keringat di dahinya, menyentuh perutnya, dan berjanji pada diri sendiri. Semangatlah demi anak-anak. Setelah hampir sebulan belajar keras, Sita telah sepenuhnya menguasai resep rahasia Ibu Nina. Dengan sisa uang tabungan terakhir dari perhiasan pribadinya saat masih gadis yang ia jual, ia membeli gerobak dorong stainless steel bekas dari seorang yang menjual peralatan warung. Gerobak itu memiliki bingkai kaca yang sudah buram, roda sedikit miring, tetapi setelah dibersihkan Sita dengan sabun, gerobak itu berkilau di bawah sinar matahari, siap menemaninya memasuki kehidupan yang penuh kerja keras di depan. Sementara Sita mulai terbiasa dengan bau minyak yang menempel di setiap serat daging dan asap arang yang menyengat di daerah pinggir kota. Di pusat kota Ridwan justru tenggelam dalam dunia yang sama sekali berbeda. Dunia pesta pembukaan yang meriah. Lelang amal di mana setiap meter persegi ruangan berbau parfum mahal dan kebanggaan kaum borjuis. Ridwan tidak membutuhkan banyak waktu untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh istri lamanya. Hanya 3 bulan setelah Sita membawa koper pergi, villa besar itu menyambut nyonya baru. Sarah adalah seorang model lepas, muda, memiliki wajah yang tajam dan tubuh yang sempurna. Selalu tahu cara menarik perhatian setiap kali muncul. Berbeda dengan sikap Sita yang pendiam, sederhana, bahkan cenderung pasrah. Sarah seperti bunga mawar yang mekar. Selalu tahu cara membuat Ridwan merasa bangga di hadapan rekan kerja dan teman-temannya. Ia tahu cara memilih gaun malam yang menonjolkan bentuk tubuhnya, tahu cara berbicara dan menggoda di pesta-pesta koktail. Dan yang terpenting, Sarah memiliki senjata yang tidak pernah dimiliki Sita. Kemampuan untuk memuji ego seorang pria sukses tanpa batas. Ia selalu menatap Ridwan dengan tatapan kagum dan memuja. Menyebutnya pria paling berwibawa yang pernah ia temui. Kekayaan yang datang terlalu cepat, sering membuat orang haus akan pujian. Dan Ridwan terjatuh ke dalam manisnya perhitungan itu sebagai keniscayaan. Ridwan percaya bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Langkah yang tegas untuk hidupnya, ia tidak sepelit membeli tas edisi terbatas, cincin berlian berkilau untuk Sarah, dan membawanya berlibur ke pulau-pulau pribadi yang dikhususkan untuk kaum super kaya. Untuk melegitimasi posisinya sebagai nyonya, Sarah terus-menerus mendesak Ridwan untuk mengadakan pernikahan mewah. Ia dengan cerdik meminjam kata-kata para peramal Feng Shui, mengatakan bahwa nasib Ridwan sedang menanjak. Jika ada perayaan pernikahan yang cocok untuk membawa keberuntungan dan keturunan ke rumah, maka karirnya akan semakin meroket. Ridwan setuju. Sebuah pernikahan megah diselenggarakan di Hotel Bintang 6 dengan bunga impor yang menutupi setiap sudut. Surat kabar menghabiskan banyak tinta untuk memuji kisah cinta antara miliarder tampan dan model seksi itu. Ridwan berdiri di panggung bergandengan tangan dengan istri barunya, bangga menikmati perasaan sebagai pemenang mutlak di pasar maupun di arena cinta. Namun hidup pada dasarnya bukanlah pertunjukan busana, di mana begitu lampu sorot padam, semuanya tetap indah seperti semula. Ketika ucapan selamat mulai mereda, kehidupan pernikahan di villa mewah kembali ke ritme sehari-hari. Saat itulah retakan pertama diam-diam muncul dari hal-hal yang paling tak terlihat. Ibu Ridwan. Seorang wanita tua dari desa yang sangat kolot. Sejak putranya menikah lagi, setiap minggu ia datang ke kota. Satu-satunya tujuan ibu tidak lain adalah untuk berharap memiliki cucu laki-laki. Ia tidak segan-segan membeli obat-obatan herbal langka yang mahal. Berbagai jenis ginseng dan beludu rusa yang mahal memaksa Sarah untuk meminumnya setiap hari. Awalnya Sarah masih senang menerimanya untuk mengambil hati ibu mertuanya. Namun kesabaran seorang gadis yang terbiasa hidup bebas dan tidak terikat dengan cepat mencapai batasnya. Setahun berlalu setelah pernikahan, perut Sarah masih datar seperti selembar kertas putih. Ruangan villa yang dulunya diharapkan akan penuh dengan tawa anak-anak kini, mulai diselimuti suasana mencekik yang familiar. Suasana yang Ridwan dulunya benci setengah mati dalam pernikahan sebelumnya. Perbedaannya adalah jika dulu Sita memilih untuk diam, bersabar, dan menanggungnya secara diam-diam. Sarah justru bereaksi dengan sikap marah-marah dan drama merajuk yang mahal. Setiap kali Ibu Ridwan mengingatkan tentang anak dalam makan malam, Sarah dengan keras meletakkan sumpitnya di meja. Wajah cantiknya cemberut. Bu, saya baru berusia 20-an, karier saya sedang di puncak. Ridwan menikahi saya karena cinta, bukan untuk menjadikan saya mesin pembuat anak. Bu, saya sibuk pemotretan acara setiap hari. Tekanan seperti ini bagaimana bisa mudah hamil? Lalu ia berbalik menatap Ridwan dengan cemberut, meneteskan beberapa tetes air. Mata buaya, Mas. Bilang dong yang adil untukku. Kok semua orang melimpahkan tekanan padaku?
Ridwan duduk di ujung meja menatap dua wanita yang berselisih. Satu sisi adalah ibunya yang sudah tua dan beruban yang sangat mendambakan cucu. Sisi lain adalah istrinya yang muda dan cantik yang terus-menerus menuntut hak dan kebebasan. Perasaan lelah, bosan yang familiar tiba-tiba mencekik dadanya. Ia tiba-tiba menyadari bahwa uang bisa membeli pernikahan mewah, bisa membeli kepatuhan seorang gadis cantik, tapi tidak bisa membeli kedamaian sejati di bawah satu atap. Ridwan mulai memperhatikan kebiasaan Sarah. Ia sering pergi ke bar bersama teman-temannya hingga pukul 2 atau 3 pagi. Pulang dalam keadaan mabuk berat, makan malam keluarga yang hangat yang dimasak sendiri oleh istrinya, sesuatu yang dulu ia anggap sebagai hal biasa dan agak membosankan saat bersama Sita kini menjadi kemewahan. Dapur villa selalu dingin. Pembantu masak apapun itulah yang mereka makan. Sedangkan Sarah sibuk dengan diet ketat untuk menjaga bentuk tubuhnya atau jika ia makan. Itu adalah makanan mewah yang dipesan dari restoran bintang 5. Ada malam-malam Ridwan terbangun di tengah malam. Melihat kekosongan dingin di sampingnya di ranjang besar, Sarah belum pulang. Ia turun ke ruang tamu, menyalakan lampu kuning redup, menyalakan sebatang rokok, lalu diam-diam menatap asap abu-abu yang perlahan menghilang di udara. Dalam kesunyian yang mencekik di rumah besar itu, sebuah bayangan lama tiba-tiba muncul di benaknya yang tidak bisa ia usir. Ia teringat Sita. Teringat malam-malam ketika ia pulang larut setelah menjamu klien dalam keadaan mabuk. Meskipun sudah pukul 2 pagi, Sita selalu duduk di sofa menunggunya. Di tangannya ada segelas air lemon hangat untuk meredakan mabuk atau semangkuk sup ayam yang masih panas. Sita tidak pernah marah, tidak pernah menuntut ia membeli tas bermerek ini atau mobil mewah itu. Ianya diam-diam merawatnya dengan segala kesederhanaan dan ketulusan hati seorang istri setia. Apa yang saya pikirkan ini? Ridwan terkejut, bergumam pada dirinya sendiri, lalu mematikan rokok di asbak kristal. Ia merasa konyol dan malu pada dirinya sendiri karena membandingkan istri barunya yang seksi dengan wanita mandul yang ia sendiri telah usir dari rumah. Ridwan mencoba menggunakan kebanggaan seorang miliarder untuk menekan perasaan hampa yang semakin membesar di hatinya. Ia meyakinkan dirinya sendiri. Sarah masih muda. Masalah anak hanya masalah waktu. Ia hanya sedikit terlalu suka bermain-main saja. Namun Ridwan tidak tahu bahwa di balik penampilan angkuh dan alasan-alasan tentang tekanan karir Sarah adalah sebuah rahasia besar yang telah ia gunakan segala cara untuk menyembunyikannya sejak ia mendekati Ridwan. Sebelum bertemu Ridwan, Sarah pernah memiliki masa lalu yang kelam dalam dunia hiburan malam kota. Hubungan singkat, kelalaian diri dalam pesta semalaman suntuk di masa muda telah meninggalkan konsekuensi serius bagi tubuhnya. Dalam sebuah insiden saat menangani konsekuensi dari hubungan yang salah beberapa tahun lalu di sebuah klinik ilegal, Sarah mengalami infeksi serius yang menyebabkan penyumbatan tuba falopi di kedua sisi. Kerusakan yang hampir tidak dapat diubah terhadap kemampuan seorang wanita untuk menjadi ibu. Ia tahu itu dengan jelas. Saat mendekati Ridwan dan mengetahui bahwa ia sangat ingin memiliki anak, Sarah telah merencanakan dengan sempurna. Ia menggunakan kecantikan dan kelicikannya untuk menyingkirkan Sita dari posisi nyonya. Memasuki keluarga kaya terlebih dahulu, lalu mencari cara untuk berobat. Kemudian setiap kali Ridwan menyinggung soal pemeriksaan di rumah sakit, Sarah selalu mencari berbagai alasan untuk menunda. Kadang mengatakan bulan ini ia ada jadwal tur ke luar negeri. Kadang mengatakan ia sedang minum obat penyeimbang hormon dari dokter pengobatan tradisional terkenal. Harus menunggu sampai dosisnya habis baru bisa diperiksa secara medis. Ia takut. Takut bahwa topeng sempurna seorang bidadari angkuh akan terlepas di depan pria yang berkuasa, namun juga kejam seperti Ridwan. Ia tahu betul. Jika Ridwan tahu ia tidak bisa melahirkan, ia akan memperlakukannya tidak berbeda dengan cara ia pernah memperlakukan Sita, bahkan mungkin lebih kejam karena di antara mereka tidak ada hubungan 10 tahun susah senang bersama. Kebohongan yang telah ditabur selalu membutuhkan kebohongan lain yang lebih besar untuk menutupi. Sarah mulai diam-diam mencari klinik kecantikan. Klinik swasta dengan layanan kerahasiaan informasi yang tinggi, untuk mencoba melakukan inseminasi buatan sendiri, dengan tujuan menciptakan fakta yang sudah terjadi untuk mempertahankan Ridwan. Uang yang Ridwan berikan kepadanya, untuk pengeluaran bulanan sebagian besar, dihabiskan untuk perawatan hormon ilegal yang penuh risiko. Sementara itu, tekanan dari keluarga Ridwan semakin meningkat seperti banjir yang siap jebol. Ibu Ridwan setelah beberapa kali menasihati menantunya yang tidak berhasil mulai menggunakan tindakan keras, ia menyatakan secara langsung kepada Sarah dalam makan malam. Jika kamu merasa kariermu sebagai model lebih penting daripada garis keturunan keluarga Ridwan ini, maka saya katakan terus terang kepadamu, rumah ini tidak kekurangan uang untuk membawa pulang seseorang yang tahu cara berpikir. Ridwan tidak bisa tanpa keturunan. Kata-kata ibu tua itu seperti tamparan langsung pada harga diri Sarah, tetapi itu juga merupakan peringatan yang membuatnya benar-benar ketakutan. Sarah menatap Ridwan berharap ia akan membelanya seperti biasa.
Tetapi kali ini Ridwan hanya diam-diam memotong stek di piringnya. Tatapannya dingin tanpa sedikit pun riak. Ia tidak lagi membela Sarah secara membabi buta. Kesabaran pria ini sudah mulai menipis, dan di dalam hatinya kecurigaan yang terpendam mulai tumbuh semakin membesar setiap hari. Seiring dengan desah napas panjang di larut malam. Suara sirene ambulans meraung panjang lalu padam di balik gerbang besi besar Rumah Sakit Ibu dan Anak Pusat. Angin dari Sungai Merah berembus membawa hawa dingin menusuk tulang di hari-hari menjelang Imlek, menembus dahan-dahan pohon yang meranggas. Langsung menerpa sudut trotoar tempat gerobak stainless steel. Sita berdiri di posisi yang biasa. Jarum jam di tangannya menunjukkan pukul 4.30 pagi. Kota saat ini baru memiliki beberapa lampu jalan yang mengantuk dan parah. Pekerja keras mulai sibuk berbondong-bondong keluar mencari nafkah. Sita menyeka butiran keringat yang membasahi dahinya di tengah angin dingin yang menusuk. Satu tangannya masuk jauh ke dalam sarung tangan kain yang sudah usang, untuk membalik potongan-potongan daging babi merah yang mendesis di wajan kecil. Tangan lainnya dengan lembut mendorong buayan buatan sendiri yang diletakkan tepat di samping gerobak. Di dalam buayan kayu kecil yang dilapisi 2 lapis, selimut bekas namun bersih. 2 malaikat kecil Anne dan Tika yang hampir berusia 2 tahun sedang tidur pulas. Pipi kedua anak itu merona merah karena dingin. Kadang-kadang mereka menghisap bibir seolah bermimpi minum susu manis. 2 tahun terakhir, gerobak roti ibu dan anak ini adalah pelampung penyelamat. Satu-satunya sumber kehidupan yang menghidupi ketiga ibu dan anak itu melewati hari-hari yang paling sulit. Sita bukan lagi wanita lemah yang hanya tahu duduk di villa besar menunggu suami pulang seperti 2 tahun lalu. Hidup melemparkannya ke trotoar, memaksanya menghadapi hinaan, debu, dan kekejaman kebutuhan hidup. Namun sebagai gantinya, hidup memberinya bahu yang kuat dan mata yang tidak lagi mengenal rasa takut. Pekerjaan berjualan di depan rumah sakit terlihat sederhana. Namun setelah menjalaninya, barulah ia tahu betapa menguras tenaganya. Untuk mendapatkan roti hangat dan penuh isi untuk pelanggan di pagi hari, Sita harus bangun pukul 2 pagi di kamar kos kecilnya. Ia sendiri yang menguleni adonan roti sendiri yang menghaluskan hati babi segar untuk membuat pate lalu merebus tulang pipa selama 4 jam untuk mendapatkan kuah saus kental yang kaya rasa sesuai resep yang diwariskan Ibu Nina. Sita tidak pernah membiarkan dirinya bekerja sembarangan. Ia tahu sebagian besar pelanggannya di sini adalah pekerja keras. Para ayah dan ibu dari daerah terpencil yang menggendong anak-anaknya untuk berobat. Mereka menghemat setiap rupiah. Makan roti seharga 15 ala-mala rupiah, hanya untuk mengisi perut, agar memiliki tenaga untuk begadang merawat anak-anak yang sakit di kamar pasien. Oleh karena itu, setiap roti yang ia berikan selalu penuh daging, melimpah saus hangat seperti bentuk berbagi diam-diam antara sesama orang miskin. 1 roti patai banyak, tidak pedas ya, Bu Sita. Suara panggilan Mas Andi, seorang pengemudi ojek online yang familiar memotong alur pikirannya. Sita tersenyum tipis. Tangannya dengan cekatan menggunakan pisau kecil untuk membelah roti yang baru keluar dari oven yang masih mengepul. Mengoleskan lapisan pate tebal, menambahkan beberapa irisan daging babi, mentimun, lalu menyeramkan saus manis harum di atasnya. Ini punya Mas. Hari ini dingin sekali, hati-hati di jalan ya Mas. Sita sambil menyerahkan roti dengan ramah mengingatkan. Terima kasih Bu. Duh, cuaca begini orang dewasa saja tidak tahan. Melihat 2 anak kecil tidur di luar begini, kasihan sekali. Bu, Mas Andi menatap buayan kayu, iba lalu merogoh saku untuk membayar. Sita hanya tersenyum tipis. Matanya menatap kedua anaknya penuh kasih sayang. Namun, jauh di lubuk hatinya ada rasa sakit yang tak terhingga. Ibu mana yang ingin anaknya bangun pukul pagi, menghirup debu trotoar dan menahan angin dingin yang menusuk daripada tidur di kamar hangat yang penuh mainan. Di awal-awal ia membawa anak-anaknya berjualan di sini. Sita menangis terseduh-seduh karena putus asa. Ada kalanya hujan deras. Air hujan menerpa dari segala arah. Terpal robek di gerobak dorong tidak cukup menahan hembusan angin kencang. Sita harus menahan gerobak dengan 1 tangan. Tangan lainnya memeluk kedua anaknya erat-erat melindungi mereka dengan punggung kurusnya. Malam harinya melihat kedua anaknya pilek dan demam karena kehujanan. Sita terjaga. Semalaman mengompres anaknya. Hatinya sakit sekali. Ia pernah bertanya pada dirinya sendiri apakah ia terlalu egois menolak uang Ridwan sehingga anak-anaknya harus menderita kemiskinan ini. Namun kemudian melihat kedua anaknya tumbuh sehat, patuh luar biasa. Sita tahu ia tidak boleh menyesal. Anne dan Tika seolah memahami kesulitan ibunya. Sejak mereka bisa merangkak dan berjalan, kedua anak itu tidak pernah rewel tanpa sebab ketika ibunya sedang melayani pelanggan. Mereka bermain sendiri dengan mainan plastik bekas yang diberikan oleh orang-orang yang bangkrut di kos-kosan. Kadang-kadang mereka mendongak dengan mata bulat jernih menatap ibunya seolah ingin memberinya kekuatan. Sekitar pukul 6 pagi, gerbang rumah sakit mulai ramai dengan lalu lalang orang. Suara klakson mobil terus-menerus berbunyi, suara langkah kaki yang terburu-buru.
Suara pertengkaran orang-orang yang memperebutkan tempat parkir menciptakan suara yang campur aduk. Sita sibuk tanpa henti. Pembeli roti sebagian besar adalah pelanggan tetap. Mereka menghargai penjual roti ini bukan hanya karena rotinya enak dan murah, tapi juga karena sifatnya yang lembut, selalu rapi dan bersih meskipun berdiri di trotoar yang kotor. Ibu An lapar. Suara pelan An terdengar dari dalam buayan. Anak itu sudah bangun, duduk sendiri, mengusap-usap matanya yang masih mengantuk. Adik perempuannya Tika juga merangkak bangun, berpegangan erat pada palang kayu buayan, menatap ibunya yang sibuk di samping kompor arang. Sita cepat-cepat mengusap tangannya yang berminyak kecelemek biru yang sudah pudar, membungkuk mengangkat kedua anaknya keluar dari buayan. Ia mendudukkan kedua anak itu di kursi plastik kecil di belakang gerobak, mengeluarkan 2 mangkuk keramik kecil yang sudah ia siapkan dari rumah. Di dalamnya ada sup pate rebus dengan daging cincang yang masih hangat, disajikan dengan remahan roti tawar yang lembut. 2 kesayangan ibu, ayo makan. Setelah sarapan ibu peluk ya, Sita sambil meniup agar tidak terlalu panas menyuapi satu persatu kedua anaknya. Melihat anak-anaknya makan dengan lahap, Sita merasa semua kelelahannya hilang. An memiliki dahi yang lebar dan mata yang cerdas, sedangkan Tika memiliki senyum cerah dan lesung pipi yang dalam semakin besar. Garis-garis di wajah kedua anak itu semakin jelas, dan kadang-kadang Sita terkejut ketika menyadari bahwa mereka memiliki beberapa kemiripan dengan Ridwan, terutama postur tubuh An yang tegak, dan cara ia menyipitkan mata saat melihat cahaya terang tidak berbeda sedikit pun. Setiap kali seperti itu, hati Sita sedikit berdenyut. Ia telah berusaha menghapus semua kenangan tentang pria itu dari hidupnya, telah bersumpah akan menjadi ibu tunggal yang bangga, tidak membutuhkan satuan uang kotor dari pengkhianatan. Namun, darah yang mengalir di tubuh kedua anak ini adalah kenyataan yang tidak bisa disangkal. Ia tidak membenci anak-anaknya. Mereka adalah malaikat yang Tuhan berikan untuk menyelamatkan hidupnya dari lumpur kegelapan. Ia hanya berharap dalam hati bahwa Ridwan dan wanita barunya akan selamanya hidup dalam dunia glamor mereka. Jangan pernah muncul dan mengganggu kehidupan damai. Meskipun miskin tapi bersih. Ketiga ibu dan anak itu, Bu Sita, saya mau 5 roti untuk dibawa ke bangsal bersalin ya. Hari ini saya ada jaga sampai siang. Suara perawat yang familiar memanggil keras dari gerbang rumah sakit, ya, ada segera. Mbak Sita meletakkan mangkuk sup cepat-cepat kembali bekerja. Angin pagi semakin kencang. Menerbangkan terpalupi gerobak roti, memperlihatkan sosok wanita kurus. Kakinya berdiri kokoh di trotoar yang basah kuyup dengan teguh melindungi kedua anaknya di belakang. Hidup di jalanan telah menempa Sita dengan naluri bertahan hidup yang kuat. Naluri yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun hidup dalam kemewahan. Ia tidak tahu bagaimana hari-hari berikutnya akan berjalan ketika musim hujan akan segera tiba dan sewa kos-kosan akan naik, namun menatap mata kedua anaknya. Sita tahu ia bisa melewati badai apapun di dunia ini dengan tangan berdarah seorang ibu. Suara ASI sentral di ruang kerja kepala dokter spesialis infertilitas terdengar mendesing teratur hingga membuat tidak sabar. Ruangan itu terletak di lantai teratas sebuah rumah sakit khusus berstandar internasional, di mana setiap sudutnya dirancang untuk mengurangi stres bagi pasangan kaya yang datang mencari harapan. Namun, suasana saat ini di antara 3 orang itu begitu pekat, mencekik seolah badai besar akan segera datang. Ridwan duduk di kursi kulit di seberang meja kerja. Kedua tangannya terkepal erat, ujung jarinya meremas hingga memutih. Sarah duduk di sampingnya. Wajahnya yang dulunya dirias dengan sempurna tiba-tiba terlihat pucat di bawah lampu neon. Ia tidak lagi memiliki sikap angkuh dan manja seperti biasa. Matanya terpaku pada lembaran hasil tes yang dicap merah menyala di atas meja. Setelah berbulan-bulan menggunakan berbagai alasan untuk menghindar, akhirnya Sarah tidak bisa lagi menghindari pemeriksaan umum ketika Ridwan menggunakan paksaan dan sendiri membuat janji dengan ahli terkemuka ini. Kepala dokter spesialis seorang pria, dengan rambut beruban dan mata yang menunjukkan keseriusan seseorang yang telah menyaksikan terlalu banyak tragedi keluarga di balik lembaran hasil tes. Perlahan melepaskan kacamatanya dan meletakkannya di meja. Ia menatap Ridwan dengan tatapan prihatin, tatapan yang penuh pengertian, namun juga sangat tegas dari seorang ilmuwan. Mas Ridwan, Mbak Sarah, hasil screening lengkap kedua suami istri sudah ada dan saya pikir kita perlu melihat kenyataan secara jujur untuk mencari jalan keluar selanjutnya. Dokter mendorong tumpukan dokumen ke arah Ridwan. Jarinya menunjuk ke tabel data, dengan banyak simbol medis. Dokter, tolong katakan terus terang saja, istri saya, hormonnya atau kondisi fisiknya ada masalah serius? Ridwan bertanya. Suaranya pelan, namun ketidaksabarannya terlihat jelas dari alisnya yang terangkat. Hingga saat ini dalam alam bawah sadar pria sombong itu, ia masih menganggap bahwa penyebab mengapa villa itu dingin selama 2 tahun terakhir pasti terletak pada Sarah. Sama seperti cara ia dulu menganggap Sita. Dokter menghela napas pelan, menggelengkan kepala ringan. Mas Ridwan, mungkin Mas sudah salah paham.
Hasil Mbak Sarah menunjukkan tuba falopi di kedua sisi ada tanda-tanda kerusakan lama. Akibat infeksi ini memang menghambat sebagian, tetapi sepenuhnya bisa diatasi dengan metode modern. Masalah terbesar di sini justru terletak pada Mas. Apa? Ridwan melompat dari kursi. Suaranya pecah karena terkejut. Ia menatap dokter dengan mata melotot. Dadanya berdebar seolah baru saja menerima pukulan telak. Dokter, apa tidak salah saya dari dulu sehat walafiat? Tidak pernah mengalami masalah fisik apapun. Uang, kesehatan saya semua cukup. Bagaimana bisa, Mas Ridwan? Mas, tolong tenang dengarkan penjelasan saya. Dokter melambaikan tangan memberi isyarat agar Ridwan duduk. Fisik sehat dan kemampuan bereproduksi adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Hasil tes sperma dan indikator biologis Mas menunjukkan kepadatan. Sperma Mas sangat rendah. Persentase kelainan mencapai lebih dari 95% dan kemampuan bergerak hampir nol. Secara medis, Mas mengalami abnormalitas sperma yang serius. Dokter membalik halaman lain, menunjuk ke bagian riwayat penyakit yang Ridwan isi secara singkat sebelum pemeriksaan. Dalam rekam medis, Mas menulis bahwa pada usia 14 tahun pernah menderita demam tinggi dan harus dirawat di rumah sakit selama seminggu. Bukan. Itu adalah komplikasi dari gondok. Dampak dari demam itu telah diam-diam merusak sel-sel epitel tubulus seminifus sejak masa remaja yang Mas tidak ketahui. Ditambah lagi beberapa tahun terakhir Mas memiliki tekanan pekerjaan yang sangat besar. Sering minum alkohol, menjamu klien, begadang. Semua faktor itu seperti katalis mendorong kondisi ini ke titik terburuk. Ridwan duduk tersungkur di kursi. Telinganya berdenging. Pikirannya kosong seolah baru saja dicekik oleh kekuatan tak terlihat. Penjelasan dokter terus terngiang-ngiang di telinganya. Namun ia tidak bisa mencernanya. Imandul, seorang pria yang berada di puncak ketenaran memiliki kekayaan yang melimpah yang diimpikan banyak orang. Orang yang dulu bangga telah meninggalkan istri lamanya yang mandul untuk menikahi istri muda yang segar bugar. Kini diberitahu bahwa dialah penyebab dari semua kemandulan itu. Kebanggaan, harga diri sebagai pria, dan yang disebut sebagai kemampuan seorang miliarder otodidak benar-benar runtuh dalam sekejap. Ini seperti lelucon kejam dari takdir. Sumber air dingin yang membekukan kesombongannya selama ini. Peluang. Peluang saya untuk memiliki anak secara alami. Berapa? Ridwan mendengar suaranya bergetar? Hampir nol. Jawab dokter dengan tegas, namun tidak kurang dari rasa iba. Jika ingin memiliki anak, kita harus menggunakan metode intervensi khusus seperti kultur, sperma, atau donor sperma dari bank. Proses pengobatan untuk Mas Jang, mahal, dan tingkat keberhasilannya juga sangat rendah karena kerusakan telah terjadi terlalu lama. Di sampingnya, Sarah entah sejak kapan sudah kembali tenang. Kilatan lega bahkan sedikit puas melintas di matanya, lalu dengan cepat disembunyikan dengan wajah pura-pura sedih dan kecewa. Sarah mengangkat tangan menutupi mulutnya, terisak pelan sambil menyandarkan kepala di bahu Ridwan. Ya ampun Mas, kenapa nasib kita begini buruk? Aku kira kesalahannya ada padaku. Tapi Ridwan saat ini tidak lagi peduli dengan bujukan atau reaksi istrinya, perhatiannya telah terpaku oleh pikiran lain. Sebuah kebenaran yang lebih mengerikan baru saja kembali ke benaknya. Tajam dan kejam seperti pisau gergaji yang menggores kulitnya. Jika ia mandul sejak usia 14 tahun. Mendengus, jika komplikasi gondok adalah akar penyebabnya, maka 5 tahun lalu saat menikah dengan Sita, kesalahannya sepenuhnya ada padanya. Gambaran Sita 2 tahun lalu muncul begitu jelas di benak Ridwan. Malam itu, di bawah cahaya redup villa, ia diam-diam memunguti setiap pecahan keramik. Ujung jarinya berdarah, namun tanpa sepatah kata pun keluhan. Ridwan telah melemparkan hasil tes dari klinik swasta murahan ke wajahnya. Telah menggunakan kata-kata paling kejam untuk menghina kehormatan seorang wanita. Telah mengusirnya dari rumah di malam musim dingin, yang membekukan hanya karena kesombongan dan kebutaannya sendiri. Ia telah menganggap Sita sebagai penyebab kesalahan, memaksanya menanggung semua penghinaan dari keluarga, kerabat, dan masyarakat. Padahal ia sendirilah yang bersalah. Perasaan malu, penyesalan yang mendalam muncul, mencekik tenggorokan Ridwan. Ia merasakan dadanya sakit. Rasa sakit menusuk tulang yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Ia telah menghancurkan pernikahannya sendiri dengan satu-satunya wanita yang mencintainya tanpa syarat. Wanita yang telah menemaninya melewati masa-masa sulit hanya untuk mendapatkan istri yang praktis, penipu, dan vonis hukuman mati secara mental. Mas Ridwan, kamu kenapa? Ayo kita pulang saja Mas. Suara Sarah memanggil pelan, mengguncang lengannya. Ridwan perlahan berdiri menepis tangan Sarah secara tidak sadar. Ia mengambil map rekam medis. Melangkah gontai keluar dari ruang pemeriksaan seperti bayangan tak berjiwa. Sinar matahari sore kota menembus jendela kaca koridor rumah sakit. Cerah namun dingin menyinari wajah yang layu karena kepahitan seorang miliarder. Ia menyadari bahwa harga kesombongan dan keserakahan yang harus ia bayar hari ini ternyata begitu besar hingga bisa membuatnya kehilangan kebahagiaan seumur hidup.
Hari-hari setelah pemeriksaan yang menentukan itu, suasana di villa di pusat kota selalu tegang seperti tali biola yang akan putus. Ridwan mengunci diri di ruang kerjanya, menolak semua panggilan yang tidak perlu. Rambutnya hanya dalam seminggu sudah mulai beruban karena malam-malam tanpa tidur. Sarah justru sebaliknya. Ia mulai keluar masuk rumah dengan wajah seperti pemenang yang baru saja dibebaskan, kadang-kadang dengan sengaja menghela napas panjang di depan. Ibu mertuanya seolah mengingatkan tentang ketidakadilan yang ia alami. Tidak tahan dengan ketidakjelasan dan bayangan kemandulan yang menghantuinya siang dan malam. Ridwan memutuskan untuk mengikuti saran seorang mitra bisnis lama, untuk menemui seorang profesor terkemuka di bidang kebidanan dan ginekologi, serta infertilitas yang memiliki klinik konsultasi khusus di dalam kompleks rumah sakit ibu dan anak pusat. Ia tidak pergi sendiri. Sarah bersikeras ingin ikut dengan alasan ingin menanggung beban bersama suaminya. Tetapi sebenarnya di dalam hatinya ada rasa penasaran ingin melihat apakah nasib masih menyisakan jalan keluar lain bagi pria kaya ini. Sesi konsultasi berlangsung dalam suasana dingin dan istilah medis. Profesor tua itu setelah meninjau seluruh rekam medis dari rumah sakit internasional hanya bisa menggelengkan kepala. Memberikan saran-saran prosedural tentang persiapan mental untuk tindakan intervensi yang paling lama dan rumit. Keluar dari ruang pemeriksaan spesialis, Ridwan merasa kakinya berat sekali. Hujan rintik-rintik di sore akhir musim dingin di utara tiba-tiba turun. Membawa hawa dingin menusuk, tulang yang berembus melalui koridor rumah sakit yang berangin. Hujan tidak deras tetapi terus-menerus membasahi dan mengaburkan papan-papan penunjuk arah dan wajah-wajah orang yang berlalu lalang. Jalan pelan-pelan. Ih, cuaca apa ini kotor sekali? Asap begitu jalan begini sepatu mahal saya rusak nanti. Sarah berjalan di belakang. Satu tangan memegang payung panjang untuk dirinya sendiri. Tangan lainnya menjaga tas tangan kulit buaya mahal. Mulutnya terus mengeluh tentang keramaian dan bau desinfektan khas area gerbang rumah sakit umum. Ridwan tidak menoleh juga tidak menjawab. Suara keluhan istri barunya saat ini baginya seperti dengungan serangga yang mengganggu. Ia keluar dari gerbang rumah sakit. Tempat taksi dan ojek berdesakan membunyikan klakson dengan keras di jalanan yang basah kuyup oleh hujan dan sampah. Di tengah suasana hiruk-pikuk dan kelabu di sore hujan yang dingin itu, tatapan kosong Ridwan tiba-tiba tertarik oleh sesosok tubuh yang sedang sibuk di sudut trotoar sekitar 10 meter dari tempatnya. Itu adalah seorang wanita kurus mengenakan jaket tebal, yang sudah usang dan pudar. Rambutnya yang disanggul asal-asalan basah kuyup oleh tetesan air hujan yang menempel di kedua pelipisnya. Wanita itu sedang menggunakan seluruh tenaganya untuk menarik terpal biru besar. Berusaha melindungi gerobak dorong stainless steel dari hembusan angin kencang yang tiba-tiba datang yang siap menerbangkan segalanya. Ridwan berdiri terpaku di anak tangga marmer gerbang rumah sakit. Seluruh tubuhnya kaku. Rokok yang dipegangnya belum sempat dinyalakan jatuh begitu saja ke genangan air hujan di bawah kakinya. Meskipun wanita itu membelakanginya, meskipun pakaian lusuhnya jauh berbeda dengan gaun sutra mewahnya dulu, tetapi bentuk tubuhnya yang ramping, cara ia membungkuk menahan angin dingin, ia tidak mungkin salah melihatnya. Itu adalah Sita. Jantung Ridwan seolah dicekik tangan tak terlihat sehingga ia tidak bisa bernapas. 2 tahun terakhir. Ia pernah memikirkannya dengan berbagai emosi, mulai dari penghinaan awal seorang yang sombong, hingga penyesalan dan rasa malu di hari-hari terakhir. Namun, ia tidak pernah membayangkan istri lamanya, yang pernah ia manjakan dalam kemewahan. Wanita yang pernah setia padanya kini berdiri di sudut trotuar kotor ini, untuk mencari nafkah seperti orang termiskin di masyarakat. Namun hal yang paling mengejutkan Ridwan. Sebuah kejutan yang mengguncang seluruh pandangan dunianya. Bukanlah kemunculan Sita, melainkan apa yang tersembunyi di balik terpal gerobak. Ketika Sita baru saja menarik sudut terpal ke bawah untuk mencegah air hujan masuk, ia membungkuk merangkul kedua anak kecil yang duduk manis di 2 kursi plastik yang diletakkan tepat di samping gerobak. Itu adalah 2 anak berusia sekitar 2 tahun. Laki-laki dan perempuan mengenakan jaket tebal merah yang sama. Sita menggunakan satu tangan untuk memeluk kedua anaknya erat-erat agar hangat. Tangan lainnya berusaha menahan payung robek untuk melindungi mereka dari tetesan hujan yang deras. Di bingkai kaca gerobak tertempel selembar kertas A4 yang sudah setengah basah oleh air hujan. Namun tulisan tangan dengan tinta biru masih terlihat jelas. Roci Sita untuk sepasang anak kembar. Ridwan melangkah maju 1 langkah secara tidak sadar. Matanya terpaku pada wajah kedua anak itu. Ketika Sita sedikit membungkuk untuk membetulkan topi rajutan anaknya, lampu jalan yang baru menyala menyorot langsung ke sudut trotoar. Dalam sekejap itu, Ridwan melihat dengan jelas dahi lebar, hidung mancung yang indah, dan mata sipit yang penuh rasa ingin tahu dari anak laki-laki itu. Saat melihat kendaraan berlalu lalang, anak perempuan di sampingnya memiliki mata cerah dan dagu runcing persis seperti dirinya saat kecil. Wajah yang sering ditunjukkan ibunya di foto-foto lama di kampung untuk dipuji. Sebuah aliran listrik menjalar di tulang punggungnya hingga ke seluruh sel tubuhnya membuat Ridwan gemetar. Ya, mandul.
Dokter telah menyimpulkan bahwa komplikasi gondok menyebabkan kemampuan alaminya untuk memiliki anak adalah nol. Tetapi kedua anak itu, mereka lahir segera setelah Sita meninggalkan villa miliknya kurang dari 9 bulan. Kesamaan waktu dan yang terpenting adalah garis-garis wajah yang mirip dengannya seperti dicetak di wajah kedua anak itu adalah bukti medis hidup yang paling nyata. Menghancurkan semua vonis medis yang baru saja ia terima. Mereka tidak mandul. Pernikahan mereka tidak dikutuk. Tuhan telah memberinya bukan satu melainkan dua darah dagingnya. Tepat pada malam ia dengan kejam mengusir wanitanya dari kehidupannya. Mas Ridwan, kamu gila ya? Tiba-tiba berlari ke tempat kotor ini. Mau apa? Suara hak sepatu tinggi yang berdetak di atas semen terdengar. Sarah dengan marah melangkah maju. Payung panjangnya miring ke satu sisi memperlihatkan wajahnya yang cemberut karena marah. Ia melirik gerobak roti lalu menatap Sita dengan tatapan jijik. Tetapi ketika matanya menyapu kedua anak kembar yang berdiri di kaki Sita, wajah Sarah tiba-tiba berubah dari marah menjadi kaget. Ia bukan orang bodoh. Kemiripan yang luar biasa antara kedua anak itu dan pria di sampingnya begitu jelas, sehingga tidak diperlukan tes DNA untuk membuktikannya. Ya Tuhan, apa ini? Sarah berseru. Suaranya melengking penuh jijik dan cemberut. Ia berbalik menatap Sita. Tersenyum sinis. Oh, saya mengerti. Ternyata setelah bercerai tidak punya uang untuk hidup. Lalu memainkan trik membawa anak-anak ke sini di depan rumah sakit untuk meminta-minta. Ya, kamu mau menggunakan kedua anak ini untuk menekan suamiku agar memberikan tunjangan? Ya, jangan mimpi. Surat-surat sudah ditandatangani semua. Diam. Ridwan berbalik membentak keras. Bentakannya begitu kuat dan penuh amarah seperti binatang yang terpojok membuat Sarah terkejut. Ia mundur selangkah. Payung di tangannya hampir jatuh ke tanah. Ia belum pernah melihat Ridwan semarah ini sejak mereka menikah. Mata merah Ridwan menatap Sarah seolah ingin menelannya hidup-hidup membuat ia terdiam. Tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, tetapi di dalam hatinya muncul rasa marah dan ketakutan yang luar biasa. Ia berbalik dengan kesal. Menghentakkan kaki kembali ke taksi yang mesinnya sudah menyala menunggu di pinggir jalan. Menutup pintu dengan keras. Sudut trotuar kembali sunyi dengan suara rintik hujan yang jatuh di atas terpal biru. Ridwan kembali menatap Sita. Matanya sudah basah oleh air mata entah sejak kapan, bercampur dengan tetesan hujan dingin di wajahnya. Sit, anak-anak kita kan? Suara Ridwan bergetar. Ia berlutut di atas trotoar basah. Tidak peduli dengan celana mahalnya yang kotor oleh lumpur, ia mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah kedua anak itu, merindukan untuk menyentuh kulit merah muda mereka, merangkul darah daging yang ia kira tidak akan pernah ia miliki dalam hidupnya. 2 tahun ini, kamu menderita seperti ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Melahirkan anak sendirian di tempat seperti ini? Sita diam-diam mengeluarkan sapu tangan bersih dari rak kaca, mengusap bekas saus yang menempel di dinding gerobak. Gerakannya tenang, seolah Ridwan adalah entitas tak terlihat. Setelah selesai membersihkan, barulah ia menatap lurus ke matanya. Tatapan matanya tidak ada api kebencian, hanya ada dingin yang membekukan seperti es abadi. Mas Ridwan, kamu salah orang. Sita berkata, nada suaranya tenang dan teratur hingga terasa kejam. Di sini tidak ada anakmu, juga tidak ada yang menderita. Saya dan anak-anak saya hidup sangat baik dengan jerih payah sendiri. Sita, saya mohon kamu jangan memperlakukan saya seperti ini. Ridwan terisak. Setetes air mata panas mengalir di pipinya jatuh ke jalan. Saya tahu saya salah. Hasil tes di rumah sakit, saya baru saja menerima hasilnya. Saya menderita abnormalitas sperma sejak kecil akibat komplikasi gondok. Pengobatan alami hampir tidak mungkin. Kedua anak ini, mereka adalah keajaiban. Mereka adalah anak-anak saya dan kamu. Saya telah menuduhmu. Saya adalah pria brengsek. Kamu bisa memaki saya, memukul saya sesuka hati. Tapi tolong jangan menyangkal anak-anak. Sita tersenyum tipis. Tawa singkat terdengar di tengah hujan. Ia menatap pria yang sedang berlutut di kakinya. Orang yang dulu adalah seluruh dunianya. Alasan ia menahan semua penghinaan selama bertahun-tahun, kini memohon pengampunan dengan menyedihkan karena hasil tes medis. Ternyata penyesalannya tidak berasal dari kesadarannya bahwa ia telah berlaku kejam terhadap istrinya yang setia, melainkan karena ia menyadari ketidakberdayaannya. Dan kedua anak ini adalah satu-satunya pelampung penyelamat bagi garis keturunan keluarga Ridwan. Mas Ridwan, kamu sakit atau tidak? Hasil tes kamu bagaimana? Itu tidak ada hubungannya lagi denganku sejak malam 2 tahun lalu. Sita membungkuk memeluk Tika ke dadanya. Tangan lainnya menarik An agar berdiri lebih dekat ke dalam gerobak untuk menghindari tetesan hujan yang terbawa angin. Malam itu, ketika kamu melemparkan surat cerai dan kartu bank ke meja, kamu telah memutuskan semua ikatan di antara kita sendiri. Kedua anak ini memakai nama marga saya. Mereka lahir di kamar kos 12 meter kuadrat, tumbuh dengan bau pate dan asap di trotoar ini. Dan mereka hanya memiliki satu ibu, yaitu saya.
Mereka tidak memiliki ayah miliarder, juga tidak membutuhkan keluarga kaya, tetapi hampa milikmu, Sita, saya bisa mengganti kerugian. Saya bisa memberikan anak-anak segalanya yang terbaik di dunia ini. Sekolah internasional villa, masa depan mereka. Ridwan berusaha menahan dengan satu-satunya senjata yang ia miliki. Uangmu. Bawa pulang saja untuk istri modelmu. Sita memotong. Tatapan matanya tiba-tiba tajam seperti pisau. Anak-anak saya meskipun miskin, tapi mereka tumbuh dengan ASI yang bersih dan roti yang dibuat dari keringat dan air mata. Ibunya, saya tidak ingin mereka belajar hidup sombong tanpa perasaan seperti kamu. Hujan sudah deras, kamu pulang saja. Jangan berdiri di sini menghalangi daganganku lagi. Sita berbalik menyalakan kompor gas untuk memanaskan kuah saus. Tidak sudi menatap pria yang masih berlutut di belakangnya. Sekali lagi Ridwan berdiri, seluruh tubuhnya gemetar di tengah hujan dingin. Ia menatap punggung Sita yang kurus namun teguh. Menatap kedua anak yang sedang manis makan. Remahan roti di sudut gerobak. Ia mengerti bahwa ada pintu-pintu yang sekali tertutup. Meskipun dengan gunung emas dan perak pun tidak akan bisa dibuka lagi. Taksi yang membawa Ridwan melaju di tengah hujan, yang mengaburkan pemandangan kota, meninggalkan sudut trotoar di depan rumah sakit dan bayangan Sita dan kedua anaknya yang semakin menghilang di balik kepulan asap kendaraan. Sepanjang perjalanan pulang, Ridwan tidak berkata sepatah kata pun. Keheningannya begitu berat sehingga sopir sesekali harus melirik melalui kaca spion dengan hati-hati. Sedangkan Sarah yang duduk di sampingnya menyilangkan kedua tangan di dada. Wajahnya cemberut melihat keluar jendela. Giginya terkatup rapat untuk menahan amarah yang mendidih. Begitu melangkah masuk ke dalam villa, Sarah tidak bisa menahan diri lagi. Ia melemparkan tas tangan mahalnya ke sofa kulit, berbalik menghadap Ridwan. Suaranya melengking tajam. Mas Ridwan, bagaimana kamu menjelaskan kejadian tadi? Kamu berlutut di depan wanita pedagang kaki lima itu. Kamu menganggapku apa kamu tahu betapa memalukannya penampilanmu saat itu? Apalagi kedua anak itu. Kamu percaya begitu saja perkataannya. Siapa yang tahu dalam 2 tahun terakhir, ia sudah tidur dengan siapa saja untuk mendapatkan kedua anak sialan itu. Lalu sekarang melihat mukanya, ia kembali untuk menuntut plak. Sebuah tamparan keras memutus kata-kata Sarah. Tamparan itu begitu kuat sehingga ia terhuyung jatuh ke sofa. Rambut keritingnya yang ditata rapi acak-acakan menutupi sebagian wajahnya. Sarah memegangi satu sisi pipinya yang membengkak merah. Matanya melotot menatap Ridwan dengan wajah terkejut dan tidak percaya. Ini adalah kali pertama Ridwan memukulnya, dan juga kali pertama ia melihat tatapan matanya dingin, menakutkan seperti binatang buas yang diganggu. Diam mulut kotormu itu, Ridwan menunjuk lurus ke wajah Sarah. Suaranya tidak tinggi tetapi menggeram. Setiap kata seperti diucapkan melalui sela-sela gigi. Saya bodoh sekali. Bukan berarti saya akan bodoh seumur hidup untuk kamu tipu. Mulai saat ini, kamu berani lagi membuka mulut menghina Sita dan anak-anak saya. Satu kata pun, saya bersumpah akan membuatmu harus angkat kaki dari rumah ini dengan tangan kosong. Dengar jelas. Setelah berkata begitu, Ridwan berbalik dan langsung naik ke ruang kerjanya, menutup pintu dengan keras, meninggalkan Sarah yang menangis terseduh-seduh di ruang tamu. Ia duduk di kursi direktur kulit. Kedua tangannya memegangi kepala. Dadanya berdebar-debar terengah-engah. Tangisan Sarah di bawah tidak sedikit pun menyentuh hatinya. Itu hanya semakin menambah rasa jijik di hatinya terhadap pernikahan yang penuh kebohongan ini. Ridwan meraih ponselnya, menekan nomor yang sudah ia kenal. Itu adalah nomor seorang detektif swasta profesional. Orang yang pernah membantunya menyelesaikan banyak kasus investigasi rahasia dalam bisnis. Cari tahu semua catatan kelahiran, rekam medis, dan jadwal hidup Sita selama 2 tahun terakhir dari tempat ia menyewa kos, rumah sakit tempat ia melahirkan hingga orang-orang yang ia temui. Saya butuh informasi yang sangat akurat. Secepat mungkin, 2 hari kemudian, setumpuk berkas tebal dikirim langsung ke email pribadi Ridwan. Malam itu, mendengus di ruang kerja yang tidak menyalakan lampu, hanya ada cahaya biru redup dari layar komputer yang menyinari wajah kurus pria itu. Ridwan duduk membaca setiap halaman dokumen dan setiap baris tulisan. Setiap gambar yang muncul seperti pisau kejam yang memotong-motong jiwanya. Rekam medis rumah sakit umum mencatat tanggal Sita masuk rumah sakit gawat darurat pada malam badai 2 tahun lalu. Ia masuk rumah sakit dalam kondisi terancam keguguran. Tubuhnya sangat lelah karena kekurangan gizi dan tekanan psikologis. Tidak ada keluarga yang menemani, tidak ada uang untuk membayar biaya perawatan awal. Ia harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab sendiri untuk bisa masuk ruang operasi. Foto yang diambil detektif dari kamar Kosita. Sebuah kotak korek api 12 meter peratap sen yang bocor. Tempat ia melewati masa-masa mual, memasak sendiri, menahan sakit punggung yang menusuk saat perutnya semakin membesar. Ridwan menatap foto Sita yang menggendong satu anak di depan dada.
satu di punggung. Tangan lainnya membawa ember plastik berisi pate. Di bawah terik matahari 40 derajat musim panas untuk membuka toko. Sandal karetnya sudah haus di satu sisi. Tumitnya pecah-pecah berdarah. Ridwan menundukkan kepala di meja kantor. Kedua bahunya bergetar. Air mata penyesalan yang terlambat bercucuran. Membasahi halaman-halaman dokumen. Ia sakit. Rasa sakit menusuk hati yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Wanita itu yang pernah begadang merawatnya dengan setiap butir obat demam, saat ia masih pria miskin yang pernah menyerahkan semua mimpinya untuk mundur menjadi bayangan agar ia bisa bersinar. Namun ketika ia mengandung dua darah dagingnya, ia harus menderita kelaparan, penghinaan hingga sedemikian rupa, kesombongan, keegoisan, dan kebutaan dirinya sendirilah yang telah mendorong wanitanya ke dalam lumpur kemiskinan. Sementara Ridwan tenggelam dalam lumpur penyesalan, berbagai kejadian lain terus berdatangan seperti hukuman yang nyata. Sarah setelah ditampar Ridwan dan menyadari situasi sudah sepenuhnya di luar kendali mulai menunjukkan sifat aslinya sebagai penipu profesional. Mengetahui bahwa posisinya sebagai nyonya miliarder akan goyah. Ia diam-diam menghubungi beberapa pesaing besar Ridwan di pasar, mencari cara untuk menjual beberapa informasi internal tentang proyek properti yang akan dilelang, untuk mendapatkan sejumlah besar uang tunai yang akan dikirim ke luar negeri. Ia mulai menjual perhiasan berlian yang pernah Ridwan berikan. Mempersiapkan diri untuk melarikan diri secara spektakuler sebelum surat cerai kedua dari Ridwan diajukan ke pengadilan. Pada saat yang sama, ibu Ridwan di kampung setelah mendengar desas-desus tentang pertemuan anaknya dengan Sita dan tentang anak kembar dari kerabat di kota langsung naik bus merah di malam hari. Ibu tua itu masuk ke rumah. Wajahnya yang keras dipenuhi kerutan waktu dan juga penyesalan yang terlambat. Ia tidak sudi menatap Sarah. Langsung naik ke ruang kerja putranya, menangis sambil memukuli dadanya. Ridwan, kenapa kamu begitu kejam? Nak, ayah dan ibu di alam baka, jika tahu kamu memperlakukan Sita seperti itu, bagaimana mereka bisa tenang? Tidak bersalah. Nak, ia baik, sabar, dan pekerja keras seperti itu. Tapi kamu mendengar perkataan rubah licik itu mengusirnya. Sekarang kedua cucu ibu harus makan dan tidur di trotoar di tengah angin dingin. Hati sakit seperti diiris pisau, kamu antar ibu mencari mereka. Ibu harus berlutut meminta maaf kepadanya. Membawa ketiga ibu dan anak itu pulang ke sini karena ibu tidak sanggup lagi tinggal di rumah ini. Melihat ibunya yang sudah tua dan beruban menangis hingga suaranya serak, Ridwan hanya bisa berlutut memeluk lutut ibunya. Hatinya hancur. Ia menyadari bahwa kekayaan yang selama ini ia kejar, puncak ketenaran yang ia kira adalah segalanya. Ternyata dibangun di atas kehancuran sebuah keluarga sejati. Di atas air mata istri yang setia dan penderitaan anak-anak yang polos. Villa yang terang benderang ini kini seperti kuburan besar yang mengubur semua yang disebut moralitas, kesetiaan, dan kebahagiaan dalam hidupnya. Ridwan menyeka air matanya, mengangkat kepala menatap ibunya. Matanya menunjukkan ketegasan bercampur kepahitan. Bu, saya tahu saya salah. Saya akan mencari dia meskipun harus menukar seluruh harta ini. Saya harus membawa kedamaian bagi Sita dan anak-anaknya. Hari-hari berikutnya, sudut trotuar di depan rumah sakit tidak lagi terlihat gerobak roti ibu dan anak milik Sita. Setelah pertemuan yang menentukan di sore hujan itu, Sita tahu bahwa tempat ini tidak lagi aman bagi dirinya dan kedua anaknya. Kemunculan Ridwan beserta permohonan, air mata penyesalan yang terlambat tidak melunakkan hatinya. Itu hanya membuatnya merasa sangat tidak aman. Ia takut bahwa dunia kekuasaan dan uang Ridwan akan sekali lagi menyentuh. Mengganggu dan menodai kehidupan damai dan bersih yang telah ia perjuangkan dengan darah dan air mata untuk kedua anaknya. Ridwan telah mencarinya dengan gila-gilaan. Ia sendiri mengendarai mobil menyusuri setiap gang kecil di pinggiran kota, menugaskan orang untuk berjaga di depan gerbang rumah sakit, bahkan mencari hingga ke kamar kos 12 meter kuadrat miliknya. Namun ketika ia tiba di sana, kamar itu sudah kosong. Hanya tersisa bekas cat yang mengelupas dan ranjang kain yang ia tinggalkan. Sita telah pindah di malam itu juga. Tegas dan diam-diam seperti cara ia dulu keluar dari villa. Ridwan 2 tahun lalu, ia tidak melarikan diri dari takdir. Ia hanya sedang melangkah ke babak baru dalam hidupnya dengan mentalitas yang sama sekali berbeda dengan uang yang ia kumpulkan. Hemat dari setiap rupiah penjualan roti selama 2 tahun terakhir. Ditambah dengan dukungan dari program startup untuk wanita lajang miskin yang tidak sengaja ia ketahui melalui seorang pelanggan tetap. Sita telah mengambil keputusan berani. Ia tidak akan lagi berjualan di pinggir jalan dan menghirup debu. Ia mengumpulkan seluruh modalnya untuk menyewa sebuah tempat usaha kecil rapi yang terletak di jalan yang ramai, jauh dari pusat kota, dan juga jauh dari kenangan pahit masa lalu. Itu adalah toko kecil yang bersih dan rapi yang ia cat sendiri dengan warna kuning sederhana seperti padi matang.
Di atas pintu sebuah papan nama kayu sederhana digantung terukir dua kata roti Antika, N dari An dan Tika. Nama itu bukan hanya cinta nafas kehidupannya, melainkan juga pengingat akan masa depan damai dan baik yang ingin ia ciptakan sendiri. Untuk kedua anaknya, Sita tidak mengikuti tren makanan cepat saji yang hampa di luar sana. Wanita yang telah melewati berbagai kepahitan hidup mengerti bahwa hal yang paling abadi untuk mempertahankan pelanggan adalah ketulusan dan kebaikan. Toko roti miliknya setia pada resep saus dan pate hati keluarga yang bersih tanpa bahan pengawet. Dikombinasikan dengan hasil pertanian bersih yang dibeli langsung dari para petani miskin di daerah sekitar. Ia ingin setiap roti yang ia berikan tidak hanya menghangatkan perut pembeli, tetapi juga harus menjadi produk yang baik. Sepadan dengan setiap rupiah jerih payah yang dikeluarkan pelanggan pada hari pembukaan toko, langit cerah dan biru luar biasa. Sinar matahari musim semi yang hangat menyinari jalan kecil, mengusir dingin dan kelabu hari-hari musim dingin yang panjang. Sita mengenakan gaun sutra hijau lumut sederhana. Rambutnya disanggul rapi memperlihatkan wajahnya yang cantik yang telah berkurang kesan lusuhnya. Digantikan oleh kecerahan dan kepercayaan diri seorang wanita yang sepenuhnya menguasai takdirnya sendiri. Ia berdiri di depan pintu. Tangannya dengan cekatan menata setiap roti kuning ke dalam nampan, senyum selalu tersungging di bibirnya saat menerima ucapan selamat dari tetangga baru. Para pekerja keras yang dulunya adalah pelanggan tetap di gerbang rumah sakit lama datang jauh-jauh untuk mencarinya. An dan Tika hari ini dipakaikan baju baru yang bersih. Kedua anak itu duduk manis di bangku kayu kecil yang diletakkan di sudut toko. Mata bulat jernih mereka menatap ibunya bekerja. Sesekali bertepuk tangan ketika melihat toko ramai pelanggan. Mereka tidak lagi harus tidur di buaian kayu buatan sendiri yang sempit, menahan angin dan debu trotoar. Melihat anak-anaknya bahagia, hati Sita dipenuhi kebahagiaan yang meluap-luap. Kebahagiaan mandiri yang kokoh yang tidak bisa diberikan atau dirampas oleh pria manapun atau kekayaan besar manapun. Sekitar 50 meter dari toko di seberang jalan, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap sudah parkir di sana sejak pagi. Ridwan duduk di belakang kemudi. Kedua tangannya mencengkeram erat setir. Matanya terpaku pada sosok Sita yang bersinar melalui kaca depan. Ia telah menemukannya berkat informasi dari kantor detektif swasta malam sebelumnya. Tetapi ia tidak berani turun dari mobil. Tidak berani melangkah mendekat untuk merusak suasana yang penuh kebahagiaan dan kebanggaan Sita. Ridwan melihat Sita sendiri memotong pita peresmian, melihatnya berseri-seri membungkuk berterima kasih kepada pelanggan. Melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya menghormati dan menyayanginya, di saku jasnya saat ini ada selembar cek senilai R5 miliar beserta sertifikat apartemen mewah di pusat kota yang ingin ia berikan sebagai tunjangan untuk anak-anaknya. Namun menatap ruang kecil yang hangat dan penuh kemandirian tokoh Antika, Ridwan tiba-tiba menyadari betapa janggal tidak pantas dan murahnya semua yang ia bawa. Wanita itu tidak membutuhkan uangnya untuk hidup layak. Ia telah bangkit sendiri dari lumpur, melangkah sendiri melewati badai untuk membangun kerajaan kecilnya sendiri dan anak-anaknya. Tempat pengkhianatan dan uang kotornya tidak pantas hadir. Kekuatan kemandirian, harga diri yang agung dari seorang ibu telah mengubah istri yang dulu pasrah menjadi wanita yang bersinar. Berdiri kokoh di atas kakinya sendiri tanpa membutuhkan sandaran apapun dari masa lalu. Ridwan perlahan menurunkan kaca mobil, membiarkan angin musim semi masuk mendinginkan wajahnya yang kurus. Senyum di bibirnya bengkok, pahit namun jauh di lubuk. Hatinya ada rasa hormat dan kagum yang terlambat untuk mantan istrinya. Senja turun, mewarnai merah seluruh langit pinggiran kota, menutup hari-hari badai lama untuk memberi jalan bagi pagi yang damai. Penuh sinar matahari dan manisnya cinta mandiri. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir cerita. Jika Anda menyukainya, silakan tinggalkan komentar. Bagikan, rasakan, dan berlangganan saluran untuk mengikuti cerita berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.